Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video ini dan selalu memberikan dukungan kepada channel ini. Kita akan meneruskan cerita tentang pengembaraan Batara Rama demi mendapatkan kembali Dewi Sinta. Dikisahkan pada cerita kemarin, Patih Prahasta yang maju terlebih dahulu untuk melawan pasukan para Wanara berhasil ditaklukkan oleh Hanoman. Hanoman membenturkan sebuah batu besar yang disebut batu lingga sehingga Patih Prahasta mati seketika. Kemudian cerita akan terus berlanjut dengan diutusnya sang adik, dan sekarang kita akan meneruskan kepada majunya Sarpakinaka. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Jom kita saksikan sama-sama ceritanya. Scene akan kita mulai dari pasanggerahan Batara Rama. Batara Rama sedang berkumpul bersama para ajudan dan para pasukannya, yaitu Raden Laksmana, Gunawan Wibisana, Prabu Sugriwa, Anoman, Anggada, dan beserta semua pasukan Wanara. Batara Rama hendak mengumpulkan informasi serta merancang strategi untuk perang yang selanjutnya. Dengan kekalahan Patih Prahasta, tentu saja serangan dari Rahwana akan semakin besar. Lalu kemudian Batara Rama menyuruh kepada Wibisana untuk melihat siapa yang akan maju selanjutnya. Wibisana pun kemudian mengeluarkan gambar lopian, yaitu pusaka yang kita bicarakan kemarin. Gambar lopian adalah sejenis senjata yang bisa memunculkan atau memberikan informasi kepada siapapun yang menggunakannya. Dan ternyata tergambar di gambar lopian bahwasanya yang maju ke medan pertempuran adalah sang adik Sarpakinaka. Sarpakinaka tentu saja adalah seorang iblis perempuan yang merupakan adik kedua daripada Rahwana. Gunawan Wibisana lantas menjelaskan kemampuan dari Sarpakinaka, bahwa Sarpakinaka ini adalah sangat berbahaya yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Puncak kesaktian Sarpakinaka adalah berada di dalam kuku Pancanaka. Selain daripada kuku itu memiliki racun, kuku Pancanaka juga bisa menghisap apapun yang berada di sekitarnya dengan ajian Sarpakinaka. Kuku Pancanaka yang dimiliki oleh Sarpakinaka sangat unik. Barang siapa yang terhisap ke dalam kuku itu tidak akan bisa keluar. Dan dengan adanya keadaan seperti itu, lalu kemudian Batara Rama pun kembali mengutus Hanoman Perbancana Suta. Hanoman kemudian diutus dan dijadikan Senopati Agung untuk menghadapi Sarpakinaka, karena Sarpakinaka dinilai memiliki kemampuan yang lebih unggul daripada paman Patih Prahasta. Lalu kemudian pertempuran pun akan segera dipersiapkan. Hanoman pun mempersiapkan bala tentara yang sangat besar. Tak lupa pula Hanoman memasukkan para senopati tertinggi di dalam pasukan kera. Di antaranya adalah Anggada, Anila, Anala, Kapimenda, dan sebagainya. Dan pasukan dari Gua Kiskenda pun mulai maju menuju pertempuran, yaitu menjemput daripada pasukan Sarpakinaka. Dan kedua pasukan besar pun saling bertemu dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Pasukan daripada Rahwana tentu saja lebih besar daripada pasukan paman Prahasta kemarin, dan diimbangi oleh para pasukan Wanara yang dibawa oleh Hanoman. Dan benar saja, ternyata Sarpakinaka sangat sakti mandraguna. Tanpa lama berselang, Sarpakinaka pun lalu memakai jurus andalannya, yaitu ajian Sarpakinaka, yang kemudian menyedot semua senopati dan para pasukan Wanara satu persatu. Jangankan Wanara yang kecil, Wanara yang besar pun terhisap oleh kuku Pancanaka. Tak lupa pula barang-barang di sekitar seperti pohon yang sangat besar dan segalanya pun masuk ke dalam kuku Pancanaka. Tentu saja kejadian ini membuat semua pasukan Wanara berserakan dan berlarian tunggang langgang. Hampir separuh daripada pasukan Hanoman kemudian terhisap ke dalam Pancanaka. Hanoman yang terheran-heran kemudian hendak melawan Sarpakinaka seorang diri.
Hanoman kemudian melawan satu lawan satu dan kemudian Hanoman pun terhisap sama ke dalam kuku Pancanaka. Namun Hanoman pun lekas berubah menjadi besar dengan ajian Triwikrama. Hanoman yang sudah menggunakan ajian Triwikrama dan menjadi sebesar gunung, namun tetap saja terhisap oleh kuku Pancanaka. Dengan cepat Hanoman pun lalu berpikir dan seketika memanjangkan ekornya dan melilit sebuah gunung. Ekor Hanoman yang memanjang yang bisa memelit gunung kemudian tidak bisa terhisap oleh Sarpakinaka dan tertahan di gunung. Gunung adalah merupakan pasak bumi dan tentu saja ajian Sarpakinaka tidak bisa menyedot gunung. Hanoman yang ekornya berpegangan kepada gunung tentu saja bertahan dalam keadaan itu, dan ternyata sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Sarpakinaka yang awalnya menyedot Hanoman dan Hanomanlah yang tersedot, namun yang terjadi selanjutnya adalah Sarpakinaka yang malah mendekati Hanoman. Dikarenakan kuku Pancanakanya tidak bisa menyedot Hanoman yang berpegangan kepada gunung, kemudian Pancanakalah yang malah menarik Sarpakinaka mendekati Hanoman. Ketika sudah semakin dekat dan semakin dekat dengan Hanoman, tiba-tiba kuku Pancanaka itu pun lepas dari tangan Sarpakinaka. Dan sesuatu hal yang aneh terjadi ketika kuku Pancanaka itu terlepas dan ternyata kuku Pancanaka itu melekat kepada Hanoman. Hanoman lantas mengambil kuku Pancanaka itu dan berbalik kemudian melawan Sarpakinaka. Dan itulah awal mula Hanoman memiliki kuku Pancanaka, yaitu dari alatan terlepasnya kuku Sarpakinaka. Sarpakinaka yang kehilangan kuku Pancanakanya kemudian sangat menjadi lemah dan keadaan itu pun dimanfaatkan oleh Raden Laksmana. Raden Laksmana yang sedari tadi menyaksikan pertempuran antara Hanoman dan Sarpakinaka kemudian melancarkan serangan dengan membentangkan sebuah panah pusaka. Panah pusaka itu adalah pusaka andalannya, yaitu Kiai Dibja. Dan panah itu pun diluncurkan lantas betul-betul mengenai Sarpakinaka. Sarpakinaka yang terkena panah dari Raden Laksmana tidak langsung mati karena kekuatan daripada Sarpakinaka. Sarpakinaka pun menyadari bahwa yang memanahnya adalah Raden Laksmana. Pada cerita sebelumnya, Raden Laksmana adalah salah seorang pria yang dicintai oleh Dewi Sarpakinaka dan sempat digoda. Namun Laksmana tentu saja menolak karena Dewi Sarpakinaka adalah keturunan dari bangsa Denawa. Sarpakinaka pun dalam keadaan sekaratnya mendekati Raden Laksmana. Namun ketika hendak dekat dengan Raden Laksmana, kemudian Sarpakinaka pun mati tergeletak dan tidak berdaya. Begitulah kematian daripada Sarpakinaka yang menyebabkan runtuhnya dari moral pasukan Rahwana dan kemudian meninggalkan pertempuran. Kematian dari Sarpakinaka menambah daftar korban yang ditimbulkan alatan perang dari Rahwana dan Batara Rama. Sudah beberapa kali diperingatkan oleh Batara Rama bahwa dia tidak ingin berperang dan tidak ingin adanya korban, namun Rahwana tetap saja ingin berperang dengan Rama dan mempertahankan Dewi Sinta. Cerita akan terus berlanjut hingga terbunuhnya Rahwana di tangan Batara Rama. Namun sebelum itu ada rentetan pertempuran panjang yang akan dialami oleh Batara Rama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus berikan dukungan kepada kami dengan like, subscribe, serta komen dan menunggu cerita selanjutnya. Terima kasih. Kita akan tutup semua ini dengan tutup lawang Sigotaka. Huh?